Bayangkan, Anda sedang duduk di kursi favorit Anda di ruang tamu. Ketika hendak berdiri, Anda merasa tubuh berat, lutut terasa nyeri, dan kaki sulit digerakkan. Bukan sekali dua kali, tapi hampir setiap hari. Dan mungkin Anda berpikir, ini wajar, tanda-tanda usia lanjut. Tapi bagaimana jika ternyata anggapan itu salah? Banyak orang mengira bahwa rasa sakit di kaki, lutut, atau sendi adalah bagian tak terhindarkan dari proses menua. Namun kenyataannya, tidak semua masalah kesehatan yang muncul di usia senja murni karena faktor usia. Justru banyak di antaranya berakar dari gaya hidup dan pola makan yang dijalani selama bertahun-tahun. Termasuk apa yang kita makan hari ini, besok, dan minggu depan. Dalam budaya kita, buah-buahan selalu dikaitkan dengan kesehatan. Kita diajarkan bahwa mengonsumsi buah adalah kebiasaan baik yang mendukung tubuh tetap bugar dan kuat. Namun, tahukah Anda bahwa tidak semua buah ramah bagi tubuh lansia? Bahkan, beberapa di antaranya justru bisa memperparah kondisi sendi, mempercepat peradangan, serta memicu nyeri yang selama ini Anda pikir datang begitu saja karena faktor usia. Inilah mengapa penting untuk memahami lebih dalam, karena ternyata buah-buahan yang tampaknya sehat bisa menjadi pemicu rasa sakit di tubuh lansia. Bukan karena buahnya beracun, tetapi karena tubuh kita yang semakin tua memiliki cara kerja berbeda dalam memproses zat-zat di dalam makanan. Ketika tubuh muda, metabolisme kita aktif dan efisien, gula alami dari buah-buahan seperti fruktosa bisa langsung digunakan sebagai energi. Namun, seiring bertambahnya usia, organ-organ seperti hati, ginjal, dan pankreas mengalami penurunan fungsi. Akibatnya, gula tidak bisa diproses cepat dulu. Inilah yang kemudian menjadi sumber berbagai masalah kesehatan. Peradangan di jaringan lunak, akumulasi asam urat, penurunan fungsi sendi, dan rasa sakit yang terus berulang. Tak jarang, seseorang merasa kecewa karena merasa sudah makan makanan sehat, tapi tubuhnya justru terasa lebih lemah. Ini karena informasi tentang kesehatan yang tersebar tidak selalu mempertimbangkan kondisi khusus lansia. Yang dibutuhkan adalah pemahaman yang lebih tepat bahwa sehat untuk anak muda belum tentu sehat untuk usia 60 tahun ke atas. Mari kita lihat situasi nyata yang mungkin sering Anda atau orang tua Anda alami. Ingin bangun dari duduk tetapi kaki terasa kaku. Ingin berjalan ke dapur tapi sendi lutut terasa seperti ditarik. Bahkan untuk beribadah atau berjalan santai di pagi hari pun menjadi perjuangan. Karena kaki tak lagi bisa diajak kompromi. Momen bersama cucu yang dulu terasa menyenangkan, kini berubah menjadi kekhawatiran akan terjatuh atau kehabisan tenaga hanya karena berjalan beberapa langkah. Masalah kaki dan sendi ini bukan sekadar hambatan fisik. Ia bisa merusak kualitas hidup secara menyeluruh. Ketika mobilitas terganggu, aktivitas sosial ikut terhenti. Rasa percaya diri menurun. Bahkan, depresi bisa mengintai ketika kita merasa semakin tergantung pada orang lain hanya untuk hal-hal kecil. Dan di tengah semua itu, banyak orang tidak menyadari bahwa salah satu penyebabnya bisa saja berasal dari buah-buahan yang dikonsumsi setiap hari. Gula alami yang menumpuk, senyawa kimia dalam buah tertentu, atau kadar purin yang tinggi. Semua ini bisa menjadi pemicu yang memperburuk peradangan pada tubuh yang sudah mulai rapuh. Tentu saja, ini bukan ajakan untuk berhenti makan buah. Buah tetap penting, penuh vitamin, serat, dan antioksidan. Namun,
penting bagi kita untuk tahu mana yang aman dan mana yang sebaiknya dikurangi atau bahkan dihindari. Informasi ini penting, terutama bagi para lansia dan keluarga mereka yang ingin memberikan perawatan terbaik tanpa harus bergantung pada obat-obatan kimia. Dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam 8 buah yang ternyata bisa memperburuk kondisi lansia jika dikonsumsi tanpa pengawasan. Bukan untuk menakuti, melainkan untuk membekali Anda dengan pengetahuan agar bisa membuat pilihan yang lebih bijak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, jika Anda atau orang yang Anda cintai sedang mengalami nyeri sendi, kaki lemah, atau rasa sakit kronis di lutut dan pergelangan, tonton video ini sampai akhir. Karena bisa jadi jawaban atas masalah itu telah lama tersimpan di atas meja makan Anda di dalam mangkuk buah yang selama ini dianggap sehat. Di masa muda, tubuh kita ibarat mesin baru, kuat, responsif, dan cepat memproses apapun yang kita makan. Kita bisa makan manis-manis tanpa langsung merasa pusing, nyeri, atau berat badan naik drastis. Namun, ketika usia mulai memasuki kepala 5, 6, 7, dan seterusnya, sistem di dalam tubuh kita tidak lagi secepat dulu. Proses metabolisme melambat. Organ seperti pankreas dan hati bekerja lebih keras untuk menyeimbangkan kadar gula dalam darah. Dan berbagai zat yang dulunya mudah dicerna, kini malah menjadi beban tambahan bagi tubuh. Salah satu hal yang paling sering kita abaikan adalah gula alami dalam buah fruktosa. Tapi ini gula alami, bukan buatan. Pasti aman kan? Kalimat seperti ini sangat sering terdengar. Memang, fruktosa adalah jenis gula yang secara alami ada dalam buah-buahan. Dan dalam jumlah kecil, tubuh kita dirancang untuk memanfaatkannya sebagai sumber energi. Namun, pada lansia, terutama yang memiliki masalah metabolisme seperti diabetes, resistensi insulin, atau gangguan ginjal, fruktosa bisa menjadi pemicu utama dari peradangan kronis. Kita perlu memahami satu hal penting, fruktosa tidak dicerna seperti glukosa biasa. Ketika Anda makan nasi atau roti, karbohidratnya berubah menjadi glukosa dan langsung digunakan oleh sel-sel tubuh. Tetapi fruktosa berbeda. Ia harus diproses terlebih dahulu oleh hati. Jika jumlah fruktosa terlalu banyak, hati akan mengubahnya menjadi lemak. Dan proses ini menghasilkan zat samping yang bisa memicu stres oksidatif dan peradangan. Masalahnya, banyak buah populer di Indonesia, terutama buah-buahan tropis, memiliki kandungan fruktosa yang tinggi. Mangga matang, durian, nangka, pisang, sawo, dan kurma, semuanya mengandung fruktosa dalam kadar signifikan. Untuk tubuh lansia yang metabolisme dan detoksifikasinya sudah melambat. Kelebihan fruktosa dari buah bisa menjadi bom waktu yang mempercepat proses peradangan dalam sendi dan jaringan otot. Peradangan ini kemudian menyebabkan berbagai gejala yang sering kita anggap wajar pada orang tua, lutut yang nyeri, kaki yang terasa berat untuk melangkah, pergelangan yang bengkak, atau bahkan rasa seperti ditusuk jarum saat berdiri dari duduk. Ini bukan hal biasa. Ini adalah sinyal bahwa tubuh sedang berjuang keras melawan zat yang tidak bisa diproses dengan optimal. Lebih jauh lagi, fruktosa yang tidak digunakan akan meningkatkan kadar trigliserida dan menumpuk dalam bentuk lemak visceral di sekitar organ. Lemak ini sangat berbahaya karena tidak terlihat dari luar,
namun dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, hipertensi, dan sindrom metabolik yang semuanya berkontribusi terhadap kerusakan sistem muskuloskeletal pada lansia. Studi dari berbagai institusi kesehatan dunia juga menyebutkan bahwa konsumsi fruktosa berlebihan dalam jangka panjang berhubungan erat dengan peningkatan penanda inflamasi seperti C-reaktif protein dalam darah. Kadar CRP yang tinggi menandakan tubuh sedang mengalami peradangan kronis yang tak hanya menyerang sendi, tetapi juga pembuluh darah, otak, bahkan sistem kekebalan secara keseluruhan. Kini bayangkan Anda atau orang tua Anda mengonsumsi buah manis setiap hari dengan keyakinan bahwa itu sehat. 1 mangkuk potongan mangga di pagi hari, 2 buah pisang untuk camilan, 1 gelas jus nanas saat siang, dan mungkin beberapa butir kurma setelah makan malam. Tampaknya tidak berbahaya, bukan? Tapi tanpa disadari, asupan fruktosa harian bisa menembus angka 50-70 gram. Ini jauh melampaui batas yang direkomendasikan untuk lansia dengan metabolisme lambat atau penyakit kronis. Masalah lain yang muncul adalah persepsi bahwa buah tidak berbahaya. Karena masyarakat terbiasa menganggap buah sebagai obat alami, maka sangat jarang yang mempertanyakan apakah jenis buah tertentu cocok untuk tubuh yang menua. Akibatnya, banyak lansia yang tetap mengalami nyeri dan gangguan sendi meski merasa telah menjalani pola makan sehat. Yang paling menyedihkan adalah ketika para orang tua merasa bersalah atas kondisi tubuh mereka sendiri, padahal yang mereka konsumsi sebenarnya sudah dianggap baik. Namun, seperti pepatah bilang, obat untuk satu orang bisa menjadi racun bagi orang lain. Begitu pula dengan buah dalam konteks tubuh lansia, yang terpenting bukan hanya apa yang dimakan, tetapi juga seberapa banyak, seberapa sering, dan bagaimana kondisi tubuh penerimanya. Itulah mengapa kita harus menumbuhkan kesadaran baru bahwa buah-buahan meskipun sehat tetap harus disesuaikan dengan kondisi tubuh dan usia. Seorang anak muda bisa menghabiskan 1 buah mangga utuh tanpa masalah, tapi bagi lansia yang mengalami masalah gula darah atau nyeri sendi kronis, 1 potong saja bisa menimbulkan reaksi yang mengganggu selama berhari-hari. Kesimpulannya, gula alami dalam buah bukan musuh, tapi ia bisa berubah menjadi musuh jika dikonsumsi tanpa perhitungan, apalagi oleh tubuh yang tidak lagi secepat dan setangguh dulu. Maka dari itu, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mulai mengenali kandungan gula pada buah yang sering dikonsumsi dan mulai mengatur porsinya. Pada segmen berikutnya, kita akan bahas secara rinci buah-buahan apa saja yang paling sering memicu nyeri kaki dan peradangan sendi pada lansia. Ini bukan berarti buah tersebut harus dibuang dari daftar belanja, tapi penting untuk tahu mana yang harus dibatasi, mana yang sebaiknya dihindari, dan mana yang aman dikonsumsi dalam jumlah wajar. Setelah memahami bagaimana gula alami dalam buah bisa berdampak negatif bagi tubuh lansia, sekarang kita masuk ke bagian paling penting. 8 buah yang secara umum sebaiknya dibatasi atau bahkan dihindari oleh lansia, terutama mereka yang mengalami masalah nyeri sendi, peradangan kronis kaki, lemah, atau sudah memiliki riwayat penyakit metabolik seperti diabetes dan asam urat. Sekali lagi perlu digarisbawahi, buah-buah yang akan kita bahas ini bukan racun. Namun bagi tubuh lansia yang metabolisme dan detoksifikasinya sudah tidak secepat dulu, konsumsi yang tidak bijak bisa menimbulkan dampak buruk dalam jangka pendek maupun panjang.
Mari kita bahas satu persatu. 1. Durian, si raja. Buah yang harus diwaspadai. Durian memang populer dan sangat digemari di Asia Tenggara. Rasanya yang legit dan aromanya yang khas membuat banyak orang sulit menolak godaan buah ini. Namun, di balik kenikmatan itu, durian mengandung kadar gula alami yang sangat tinggi. Selain itu, buah ini juga memiliki kandungan purin yang cukup signifikan. Purin adalah senyawa yang akan diubah oleh tubuh menjadi asam urat. Ketika kadar asam urat dalam tubuh melonjak dan menumpuk di persendian, akan muncul gejala khas seperti nyeri hebat, pembengkakan, dan rasa panas di kaki. Kondisi ini dikenal sebagai gout atau penyakit asam urat. Untuk lansia yang sudah memiliki riwayat nyeri sendi atau gout, durian adalah buah yang sangat perlu dibatasi. Jika benar-benar ingin menikmatinya, sebaiknya dalam jumlah kecil dan tidak dikonsumsi bersamaan dengan makanan tinggi purin lainnya, seperti jeroan atau kacang-kacangan kering. Kedua, nangka, si manis yang sering terlupakan. Nangka juga termasuk buah tropis yang sangat manis dan harum. Tetapi justru karena itu, buah ini juga menyimpan potensi bahaya. Kandungan fruktosa dan purinnya cukup tinggi. Jika dikonsumsi dalam jumlah banyak, dapat meningkatkan kadar gula darah dan memperparah peradangan sendi. Bagi lansia dengan diabetes, mengonsumsi nangka secara rutin dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang berbahaya. Selain itu, purin dalam nangka juga bisa memicu kekambuhan asam urat. Nangka mungkin cocok untuk camilan sesekali dalam jumlah kecil, tetapi tidak untuk dikonsumsi harian. 3. Mangga matang. Terlalu manis untuk tubuh lansia. Mangga merupakan buah kaya vitamin, terutama vitamin C, dan sering dianggap baik untuk kesehatan. Tapi tidak semua mangga sama. Varietas mangga yang sangat matang dengan rasa manis yang menyengat cenderung memiliki kandungan fruktosa yang sangat tinggi. Bagi tubuh lansia, fruktosa ini sulit diproses dengan cepat. Akibatnya, ia menumpuk di dalam hati dan berkontribusi pada peningkatan trigliserida, pembentukan lemak visceral, dan tentunya peradangan. Jika ingin tetap mengonsumsi mangga, sebaiknya pilih yang belum terlalu matang dan batasi porsinya maksimal 2-3 potong kecil saja. Keempat, pisang, sumber potasium yang harus diperhatikan. Pisang sering dipuji sebagai sumber energi alami dan baik untuk kesehatan jantung karena kandungan kaliumnya. Namun, pada lansia dengan gangguan ginjal, konsumsi pisang bisa menjadi masalah serius. Ginjal yang melemah tidak mampu menyaring potasium berlebih secara efisien. Hasilnya, potasium menumpuk dalam darah dan dapat menyebabkan aritmia jantung atau gangguan irama detak jantung. Selain itu, pisang juga mengandung gula alami yang cukup tinggi. Kombinasi ini membuat pisang harus dikonsumsi dengan sangat hati-hati oleh lansia, terutama mereka yang sedang menjalani diet rendah kalium atau mengalami penurunan fungsi ginjal. 5. Anggur. Kecil tapi kaya gula anggur, baik merah maupun hijau, tampak mungil dan segar. Namun, jangan terkecoh oleh ukurannya. Dalam satu cangkir anggur terdapat sekitar 20-25 gram gula alami. Jumlah ini bisa dengan mudah memicu lonjakan gula darah, terutama jika dikonsumsi sebagai camilan tanpa makanan lain. Bagi penderita diabetes atau prediabetes, anggur sebaiknya dibatasi. Selain itu, kismis versi kering dari anggur memiliki kandungan gula yang lebih pekat dan bisa memperburuk kondisi penderita asam urat karena konsentrasi purin yang lebih tinggi. 6. Nanas, antara antiinflamasi
dan pemicu asam urat. Nanas mengandung bromelain, enzim alami yang dipercaya memiliki sifat anti-inflamasi dan baik untuk pencernaan. Tapi di sisi lain, nanas juga tinggi gula. Jika dikonsumsi berlebihan, kandungan fruktosa dalam nanas dapat memperparah peradangan dan meningkatkan gula darah. Beberapa studi juga menunjukkan bahwa nanas memiliki efek samping pada orang yang sensitif terhadap asam urat. Bahkan dalam kondisi tertentu, fermentasi gula dalam nanas dapat menghasilkan alkohol ringan di sistem pencernaan yang memperburuk kondisi GOT. 7. Sawo, si manis yang diam-diam menyimpan risiko. Buah sawo dikenal dengan rasa manis dan lembutnya. Namun rasa manis tersebut berasal dari fruktosa yang sangat tinggi. Bahkan dibandingkan buah tropis lainnya, sawo termasuk yang memiliki kadar gula paling pekat. Untuk lansia yang memiliki resistensi insulin, kondisi pradiabetes, atau gangguan pankreas, konsumsi sawo bisa mempercepat peningkatan kadar gula darah dan memicu peradangan. Sekalipun sawo tergolong buah lokal yang mudah ditemukan, bukan berarti aman untuk dikonsumsi dalam jumlah banyak. Kedelapan, kurma. Energi instan yang tidak selalu aman. Kurma sering dikonsumsi saat berbuka puasa dan dianggap sehat karena kandungan seratnya. Namun, kurma mengandung gula alami dalam jumlah yang sangat tinggi. Satu buah kurma saja bisa mengandung hingga 16 gram gula. Bagi tubuh lansia yang sudah tidak optimal memproses gula, konsumsi kurma bisa menyebabkan lonjakan glukosa dalam darah yang sangat drastis. Ini bisa berbahaya jika tidak diimbangi dengan aktivitas fisik atau makanan lain yang mengontrol kadar gula. Jika ingin tetap mengonsumsi kurma, cukup 1 atau 2 buah saja per hari. Ke-8 buah ini adalah contoh bagaimana sesuatu yang tampak sehat di permukaan bisa membawa efek yang bertolak belakang pada tubuh lansia. Bukan berarti Anda harus menghindari semuanya selamanya, tetapi penting untuk memerhatikan porsi, frekuensi, dan kondisi kesehatan pribadi. Di segmen selanjutnya, kita akan membahas alternatif buah yang lebih ramah bagi tubuh lansia. Buah-buahan yang membantu mengurangi peradangan, menjaga kelenturan sendi, dan menjaga kadar gula tetap stabil. Jadi jangan lewatkan informasi penting ini. Setelah memahami 8 jenis buah yang sebaiknya dibatasi karena dapat memperparah nyeri sendi dan peradangan, kini saatnya kita membahas sisi positif dari buah-buahan. Karena tidak semua buah harus dihindari oleh lansia. Justru ada buah-buahan tertentu yang menjadi sahabat terbaik bagi tubuh di usia senja. Buah yang membantu menjaga fleksibilitas sendi, menenangkan peradangan, dan mendukung kemandirian gerak. Ingatlah, kunci utama dari pola makan sehat di usia lanjut bukan pada penghindaran total, tetapi pada keseimbangan dan kecermatan memilih apa yang masuk ke dalam tubuh. Berikut ini adalah 7 jenis buah yang sangat direkomendasikan untuk lansia. Tak hanya karena kandungan nutrisinya, tetapi juga karena sifatnya yang ramah terhadap metabolisme lansia dan kemampuannya dalam mendukung kesehatan tulang dan sendi. 1. Alpukat, lemak sehat untuk sendi fleksibel. Alpukat adalah salah satu buah paling lengkap secara gizi. Berbeda dengan buah-buahan lain yang kaya gula, alpukat justru tinggi lemak sehat, terutama asam lemak tak jenuh tunggal. Lemak ini memiliki manfaat besar dalam menekan peradangan dalam tubuh, terutama di sekitar sendi-sendi yang sering terasa nyeri pada usia lanjut. Selain itu, alpukat juga mengandung vitamin E dan vitamin C, 2 antioksidan penting yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif. Vitamin E
berperan sebagai pelindung sel dari radikal bebas penyebab penuaan dini. Sementara vitamin C mendukung produksi kolagen yang menjaga kekuatan dan elastisitas jaringan sendi. Bagi lansia yang ingin menjaga fleksibilitas gerak dan mengurangi rasa nyeri, mengonsumsi alpukat secara teratur sekitar 1/4 hingga 1/2 buah per hari bisa menjadi solusi alami yang luar biasa. 2. Buah beri, antioksidan super, penakluk peradangan. Kelompok buah beri seperti blueberry, strawberry, raspberry, hingga blackcurrant adalah juara dalam hal antioksidan. Mereka kaya akan senyawa flavonoid dan polifenol yang terbukti mampu meredakan peradangan sistemik dalam tubuh. Antioksidan dalam buah beri bekerja seperti pemadam api bagi tubuh yang terbakar oleh peradangan. Mereka menurunkan kadar CRPC reaktif protein dalam darah, indikator penting yang menunjukkan tingkat peradangan dalam tubuh. Semakin rendah CRP, semakin sehat sendi dan sistem imun Anda. Kandungan serat dalam buah beri juga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, mencegah lonjakan yang bisa memperparah peradangan. Walau harganya mungkin sedikit lebih tinggi dibanding buah lokal, buah beri sangat layak dijadikan investasi kesehatan bagi lansia. 3. Apel, serat, dan quercetin untuk sendi yang lebih kuat. Apel adalah buah yang murah, mudah ditemukan, dan sangat bermanfaat bagi lansia. Kandungan serat dalam apel, terutama pektin, membantu melancarkan pencernaan, menjaga berat badan ideal, dan mendukung kesehatan sistem imun. Namun yang paling istimewa dari apel adalah kandungan quercetinnya. Quercetin adalah jenis flavonoid yang bersifat antiinflamasi dan antihistamin alami. Ia membantu meredakan nyeri, mengurangi pembengkakan sendi, serta mendukung sirkulasi darah ke area yang membutuhkan pemulihan. Mengonsumsi 1 buah apel berukuran sedang setiap hari bisa membantu menjaga stabilitas metabolisme, menurunkan kolesterol, serta menjaga tubuh tetap aktif dan lincah. 4. Pepaya. Enzim papain, penyejuk, pencernaan, dan penangkal radang. Pepaya adalah salah satu buah tropis yang sangat bersahabat dengan lansia. Kandungan enzim papainnya membantu mencerna protein secara lebih efisien dan melancarkan sistem pencernaan. Ketika pencernaan sehat, tubuh dapat menyerap nutrisi dengan lebih baik dan membuang zat-zat sisa yang bisa memicu peradangan. Selain itu, pepaya juga mengandung vitamin C yang sangat tinggi, membantu pembentukan kolagen untuk menjaga struktur tulang rawan sendi. Serat dalam pepaya juga membantu menjaga kadar gula darah tetap terkendali, membuatnya cocok dikonsumsi secara rutin oleh lansia, bahkan bagi yang memiliki diabetes ringan. 1 porsi pepaya setiap pagi atau sore bisa menjadi tambahan luar biasa dalam menu harian Anda. 5. Melon, kaya air dan vitamin untuk sendi yang terlumasi. Melon, terutama jenis melon, madu, dan kantelop, memiliki kandungan air yang sangat tinggi, lebih dari 90%. Ini sangat penting bagi lansia yang seringkali mengalami dehidrasi ringan tanpa disadari. Sendi yang terhidrasi dengan baik akan lebih lentur, tidak kaku, dan tidak mudah mengalami gesekan menyakitkan. Tak hanya itu, melon juga kaya akan vitamin A dan vitamin C. Vitamin A membantu regenerasi jaringan sendi dan tulang rawan, sementara vitamin C berperan sebagai penguat sistem imun dan penurun stres oksidatif di seluruh tubuh. Untuk lansia yang ingin menjaga mobilitas tubuh dan memperlambat degenerasi sendi, melon bisa menjadi camilan menyegarkan sekaligus obat alami yang menyenangkan. 6. Buah naga, serat tinggi
indeks glikemik rendah. Buah naga dengan daging merah atau putihnya yang eksotis bukan hanya cantik dilihat, tetapi juga menyehatkan. Kandungan seratnya sangat tinggi, membantu mengendalikan kadar gula darah, dan memperlambat penyerapan gula ke dalam tubuh. Hal ini penting bagi lansia yang harus menjaga keseimbangan kadar glukosa. Dengan indeks glikemik yang rendah, buah naga tidak memicu lonjakan gula darah seperti buah manis lainnya. Selain itu, buah naga juga mengandung antioksidan seperti beta-canin yang mendukung kesehatan jantung dan sistem kekebalan tubuh. Dengan semua manfaat itu, tidak heran jika buah naga kini banyak direkomendasikan dalam diet lansia, baik sebagai jus, tanpa gula, potongan segar, maupun tambahan dalam salad. 7. Jambu biji, raja vitamin C untuk regenerasi sendi. Jambu biji, terutama yang merah, adalah sumber vitamin C terbaik di antara buah lokal. Bahkan kandungan vitamin C-nya bisa 4 kali lebih tinggi daripada jeruk. Vitamin C berperan vital dalam pembentukan kolagen, yaitu protein penting yang membentuk tulang rawan, kulit, dan jaringan ikat lainnya. Kekurangan kolagen adalah salah satu penyebab sendi cepat aus dan terasa nyeri. Dengan memenuhi kebutuhan vitamin C dari jambu biji, tubuh lansia mendapat dukungan alami untuk menjaga struktur dan kekuatan sendi tetap optimal. Selain itu, jambu biji juga mengandung likopen, antioksidan kuat yang bisa membantu melawan radikal bebas dan mencegah proses degeneratif pada sel-sel tubuh. Ketujuh buah ini adalah solusi alami yang bisa Anda tambahkan dalam pola makan sehari-hari. Mereka tidak hanya aman bagi lansia, tetapi juga membantu meningkatkan kualitas hidup dengan cara yang sederhana dan alami. Anda tidak perlu bergantung pada suplemen mahal atau obat anti nyeri yang bisa menyebabkan efek samping. Ingat, kunci utamanya adalah memilih buah yang tepat, mengatur porsinya, dan menjadikannya bagian dari gaya hidup sehat yang menyeluruh. Dengan pendekatan yang bijak, lansia tetap bisa menikmati manisnya buah tanpa rasa khawatir, tanpa nyeri, dan dengan tubuh yang tetap aktif dan kuat. Bayangkan sejenak, Anda sedang duduk di teras rumah. Udara pagi sejuk menyentuh wajah, dan di hadapan Anda segelas air putih serta sepotong buah segar yang menyegarkan tubuh. Kaki terasa ringan, sendi tidak nyeri, dan Anda bisa berdiri untuk berjalan santai keliling halaman. Tidak ada keluhan pegal, tidak ada kekakuan yang membuat langkah Anda terhenti. Anda merasa bebas? Bukankah itu impian setiap orang saat memasuki masa tua? Sayangnya, banyak orang lansia di Indonesia yang menjalani hari-harinya dengan kondisi sebaliknya. Lutut yang nyeri setiap kali berdiri dari duduk, pergelangan kaki yang terasa sakit saat melangkah, dan rasa kaku yang menyergap saat bangun tidur. Padahal masa tua seharusnya menjadi waktu untuk menikmati hasil kerja keras selama puluhan tahun. Waktu untuk merasakan kedamaian, bukan dikejar rasa sakit. Namun, jangan menyerah. Karena kini kita tahu, sebagian dari penyebab kondisi itu bisa dikendalikan. Salah satunya dimulai dari piring makan kita, terutama dari buah-buahan yang kita pilih. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi justru menjadi pengingat dan panduan bahwa tubuh kita yang menua sebenarnya masih sangat bisa dijaga dan dirawat. Bahwa kita tetap punya kuasa untuk memilih apa yang masuk ke dalam tubuh. Bahwa makanan jika dipilih dengan bijak bisa menjadi obat alami yang jauh lebih kuat daripada pil dan
suntikan. Selama ini banyak orang terlalu fokus pada obat ketika nyeri datang. Langsung cari balsem, minum obat penghilang rasa sakit, atau suntikan antiinflamasi. Tapi bagaimana kalau sumber masalahnya tidak diobati? Hanya ditenangkan sementara. Sementara itu, pola makan tetap sama. Makan buah yang salah dalam jumlah banyak, minum jus manis setiap sore, mengonsumsi kurma dalam jumlah tak terkendali karena merasa itu sehat. Hingga suatu saat tubuh berkata, "Saya tak kuat lagi." Dan rasa sakit berubah menjadi keterbatasan permanen. Kini saatnya kita rubah itu. Kini saatnya kita memberikan hadiah terbaik untuk diri sendiri. Sebuah masa tua yang sehat dan bermartabat. Mulailah dari hal sederhana. Kurangi konsumsi buah tinggi fruktosa seperti durian, nangka, sawo, atau kurma. Gantilah dengan buah yang mendukung sendi seperti alpukat, apel, dan buah naga. Perhatikan porsi, jangan terlalu banyak meskipun itu buah yang sehat. Dan yang paling penting, dengarkan tubuh Anda. Ketika tubuh memberikan sinyal rasa tidak nyaman, nyeri, atau pembengkakan, jangan abaikan. Itu adalah bentuk komunikasi tubuh yang ingin dipahami. Jika Anda memiliki orang tua yang sudah lanjut usia, atau Anda sendiri telah memasuki masa pensiun, jadikan ini momen untuk berbenah. Tidak perlu menunggu sampai rasa sakit datang. Lakukan pencegahan hari ini. Kesehatan bukanlah hadiah yang tiba-tiba diberikan oleh waktu, tapi hasil dari keputusan-keputusan kecil yang Anda buat setiap hari. Untuk para anak dan cucu di luar sana, ingatlah perhatian Anda bisa menyelamatkan orang tua dari masa tua yang menyakitkan. Bantu mereka memilih makanan yang tepat. Ajak mereka berbelanja buah bersama dan tunjukkan buah yang aman bagi kondisi mereka. Ini bukan sekadar bentuk cinta, tapi wujud bakti yang nyata. Kesehatan adalah hak semua orang. Dan masa tua yang bahagia bukan hanya mungkin, tapi bisa dicapai jika kita tahu caranya. Mulailah dari memilih buah yang tepat. Dan jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan biarkan berhenti di Anda saja. Bagikan kepada keluarga, teman, dan kerabat lainnya. Karena satu informasi kecil bisa berdampak besar bagi hidup seseorang. Bantu kami menyebarkan kesadaran ini lebih luas dengan cara klik like sebagai bentuk dukungan terhadap gaya hidup sehat di usia lanjut. Bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda cintai, terutama mereka yang sudah berusia lanjut. Subscribe channel kami, karena kami akan terus menghadirkan konten bermanfaat yang bisa menjadi teman perjalanan Anda menuju hidup yang lebih sehat dan berkualitas. Jangan biarkan nyeri sendi, kaki lemah, dan keterbatasan gerak mencuri kebahagiaan Anda. Mari bersama-sama kita lawan itu dengan pengetahuan, kepedulian, dan langkah bijak setiap hari. Karena di masa tua, Anda pantas mendapatkan yang terbaik. Terima kasih sudah menonton. Semoga Tuhan memberkahi setiap langkah Anda menuju hidup yang lebih sehat dan penuh makna.